Dan ini kan terkait dengan isu apa itu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, berikut saya tayangkan video-video yang menggugah Kiai Haji Imaduddin untuk membuat tesis kajian ilmiah yang berkaitan dengan tersambungnya nasab Alawi kepada Rasulullah SAW, yang ternyata di dalam referensi-referensi kitab dari abad ke abad tidak ada kejelasan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Oh, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, koridnya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan? Aku saksi, maksudnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad ini alaihi antum salah satu kiai NU yang benci kepada para itu. Ana ingin bertanya, ketika antum asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jadda atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu habib, walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Ya. Karena perempuan yang sekarang beda makomnya dengan Sayyidah Fatimah. Meskipun dia syarifah, beda makomnya dengan Sayyidah Fatimah. Jadi kebanyakan yang sekarang ngaku habib dari keturunan Wali Songo itu kan dari jihad, dari syarifah, dari seorang syarifah. Nah, terputus nasabnya mereka. Maka kalau misalkan orang ngaku-ngaku habib tapi keturunan dari Wali Songo, masih syak, masih diragukan. Makanya kayak gimana cara penyelesaiannya? Antum datang ke Rabithah Alawiyah, kemudian antum bisa selesaikan di situ. Masih benar tersambung atau enggak? Atau malah terputus nasabnya? Maka hati-hati, sekarang banyak yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Ya di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ untuk ikut melihat dan mentasbih daripada apa yang kita katakan. Boleh disiarkan secara live, sebutkan di mana tempatnya, di tempat yang netral, dengan syarat di tempat yang netral. Ya, tidak di Lampung, tidak juga di kampung dia. Ya, di tempat yang netral. Saya tantang debat terbuka. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Imaduddin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Imaduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Ada dua orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya, yang satu lagi dengan jubah, sorban, dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muat melihatnya. Sekarang gini aja dah, narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu, ya? Emang lu berdua yang punya ini negeri? Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri, ya? Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana?
Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan. Masih banyak video-video lainnya yang tentunya menggugah para Kiai Nusantara, diantaranya Kiai Haji Imaduddin, ada Kiai Nur Ihya Salafi, dan kiai-kiai lainnya, gus-gus lainnya yang tetap kokoh untuk membela NKRI dari penjajah-penjajah model Surban yang seperti ini. Saya yakin para netizen ini lebih pandai untuk menilai mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dicintai, dan mana yang harus ditinggalkan. Para netizen pasti lebih cerdas. Kita bukan belajar untuk membenci Habib, tapi lihat dulu siapa Habib yang kita cintai. Kita bukan belajar untuk menafikan Habib, tapi kita lihat dulu siapa Habib yang perlu kita hormati. Para sahabat The Santri dimanapun Anda berada, marilah kita berpikir. Para Kiai Nusantara yang kemarin-kemarin membela para golongan ini, membela golongan-golongan yang sering mencaci maki ini, monggo sadar, jujur. Para ulama, para kiai, para gus yang ada di bumi Indonesia ini, kalian adalah sosok panutan. Berilah kami panutan yang terbaik, bimbing kami dengan cara Anda yang terbaik. Jangan biarkan kami ini bingung dengan masalah-masalah yang ada seperti ini. Yang satunya mendukung golongan yang kami sekarang mencari kejelasannya, dan kami di sini bersusah payah untuk memperjelas golongan-golongan yang belum jelas nasabnya tersebut. Para ulama, para kiai, para gus yang masih mendukung golongan-golongan yang tidak jelas nasabnya ini kitab-kitabnya sudah ada mulai dari abad ke abad. Ternyata nasabnya ada kejanggalan. Mari ini didiskusikan, cari jalan yang terang, bukan untuk menjatuhkan. Sekali lagi, bukan untuk menjatuhkan. Ini untuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW. Para ulama, para kiai, para gus yang ada di Indonesia, saya yakin Anda adalah panutan kami yang patut untuk kami contoh. Anda adalah pembimbing kami yang patut kami contoh. Kalau Anda saja yang demikian seperti sekarang, ada yang diam dengan masalah-masalah yang seperti ini, ada yang negur tapi tanpa referensi yang jelas, kami bingung. Mari bimbing kami dengan jalan yang terbaik. Jangan biarkan negara kita ini dikuasai oleh penjajah-penjajah yang dulunya sudah menjajah kita. Kalau toh sekarang masih ada penjajah-penjajah atau sisa-sisa dari ideologi penjajah tersebut, kita hilangkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.